hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim hadha sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media, di kesempatan sore hari ini kita insyaallah taala akan melanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak kepada ayat yang ke-99 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Yang artinya, dan sungguh kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu, yaitu kepada Muhammad Nabi kita SAW, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang sangat jelas. Wa ma yakfuru biha ilal fasiqun, dan tidaklah mengkufuri ayat-ayat tersebut kecuali kaum-kaum yang fasik, ya, kaum fasikun, orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu Allah turunkan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang sangat jelas. Makna Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di situ menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Yang pertama, jelas dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah azamatul Quran, menunjukkan akan keagungan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bahwa kitab itu adalah diturunkan dari sisinya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Maka apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah berikan kepada hambanya tentu sesuatu yang agung pula. Apalagi nyata-nyatanya jelas merupakan Al-Quran ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sekaligus menjelaskan ketika makna turun adalah di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tinggi, ya, memiliki sifat tinggi. Karena tidaklah sesuatu yang turun, ya, tidaklah sesuatu yang turun itu kecuali berasal dari yang tinggi. Dan sifat tinggi ini merupakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dan akan selalu demikian. Allah Subhanahu wa taala akan selalu tinggi. Adapun kita bertemu dengan ayat Allah beristiwa di atas arasy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy, maka sifat bersemayam bagi Allah itu merupakan sifat fi'liyah. Ya, ini tentu berkaitan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembali, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila Allah menyatakan mendengar dan Maha melihatnya, tidak ada satupun yang serupa dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Ini pun juga berlaku ketika kita berbicara tentang Allah pada sifat-sifatnya yang lain, baik dzatiyahnya maupun fi'liyahnya, baik yang berkaitan dengan zat Allah ataupun berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dzatiyah sifat tinggi bagi Allah. Dalam sifat fi'liyah seperti misalnya Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Ya. Gitu. Demikian juga Allah turun, ya, kita dapat dari Nabi SAW bahwa Allah turun ke langit dunia, ya, di saat sepertiga malam terakhir. Maka dalam mana turun itu menggambarkan Allah punya sifat tinggi. Namun kita tidak boleh menyamakan bagaimana tinggi dan turunnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluknya. Karena Allah menyatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk konsekuensi dari kalimat tersebut yang ada pada konteks dunia kemakhlukan, makanya tidak boleh diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah tinggi kemudian Allah turun, bahkan di sini Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, kalaulah kemudian Allah menyatakan dirinya Allah turun, maka kita tidak boleh kemudian menetapkan konsekuensi dari turun itu berarti sekarang sudah tidak lagi berada di atas. Dan itu merupakan tuduhan yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ada satu tempat yang Allah tidak meliputinya. Pada Allah Ta'ala berfirman, waqad ahatallahu bikulli syai'in ilma, bahwa tidak satu pun yang tidak diliputi oleh Allah dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini tidak boleh kita terapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada firman Allah, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Ya, sungguh telah kami turunkan kepadamu ayat-ayat yang bayyinat. Ya, ayat-ayat yang bayyinat. Ayat-ayat yang begitu jelas, ya. Ayat-ayat yang begitu jelas. Nah, di sini kembali kita menyatakan bahwasanya ketika Allah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad ayat yang jelas, maka tentulah yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Quranul Karim. Dan Allah mensifati Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Muncul pertanyaan atau permasalahan bagi mereka yang membaca Al-Quran. Di sana dia bertemu dengan ayat dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-7. Ketika Allah menyatakan minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat, bahwa dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, ya, yang jelas, dan itu adalah induknya kitab, dan ada ayat-ayat yang lain dia mutasyabihat, ya, ada kesamaran. Apakah kemudian ini menjadi kontradiksi yang menjelaskan sifat bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, lalu kemudian di tempat yang lain Allah menyatakan ternyata ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat?
Maka tentu jawabannya tidak demikian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qur'an itu ya ummul kitab, yang merupakan esensi dari kitab itu adalah muhkamat. Sangat jelas. Tapi muncul mutasyabihat tentunya pada sebagian orang. Muncul menjadi sesuatu yang mutasyabihat bagi dirinya. Hal itu disebabkan karena apa? Karena minimnya ilmu yang dia miliki terhadap Al-Quran itu sendiri. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, maka tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran itu samar bagi diri mereka. Itu sebagaimana kita lihat di ayat yang sama dari surah Ali Imran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mendalam ilmunya itu memahami. Ya. Adapun orang-orang yang dangkal ilmunya, apalagi punya maksud niat yang buruk untuk memunculkan kegaduhan, fitnah dalam agama, maka mereka lah yang kemudian ya mendapatkan bahwasanya seolah Al-Quran itu adalah perkara yang samar. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mengikuti perkara yang mutasyabihat. Ya. Tujuan mereka untuk memunculkan fitnah dan mencoba untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka di sini Allah menyatakan bahwa selain Allah yang mengetahui takwil atau tafsir dari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang itu dirasakan oleh orang-orang yang dangkal ilmunya, apalagi dalam hatinya ada penyimpangan, tidak memiliki hati yang bersih. Ya. Maka Allah menyatakan bahwasanya orang yang berilmu itu tidak demikian. Tujuan mereka itu baik, niat mereka lurus, ilmunya mereka mendalam, maka tidak ada satupun ayat-ayat mutasyabihat yang dirasakan oleh orang-orang yang nyimpang tadi itu dirasakan susah dan membingungkan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak. Falhasil anal Qur'ana walillahil hamdu ayatun bayinat. Ya, kesimpulannya ya bahwasanya Al-Qur'an itu alhamdulillah segala puji milik Allah, semua ayat-ayatnya adalah apa? Bayinat, jelas maknanya. Ya. Bukan saja jelas, makna bayan di sini artinya apa? Ya. Ayatun bayinat, ayat-ayatnya ini bukan saja lafadznya saja bukan saja lafadznya jelas, tapi makna yang ditunjukkannya juga jelas. Tapi bagi orang yang dangkal ilmunya merasa menganggap bahwa ayat-ayat tersebut samar maknanya, dan akhirnya niat mereka buruk, maka mereka hanya ingin membangkitkan fitnah saja di tengah-tengah umat. Ini sekaligus pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berikan ilmu yang mendalam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menjadi penerang bagi umat ini, ya, yang bisa mengurai kebingungan-kebingungan yang dialami oleh orang yang bingung akibat dangkalnya ilmu mereka. Kemudian itu diurai oleh para ulama, orang berilmu, untuk kemudian disampaikan kepada umat secara mudah. Karena hakikat sifat asal dari agama kita ini adalah mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Ya. Dan mudah dan dirasakan itu menjadi petunjuk bagi mereka yang hatinya bersih dan ingin mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi mereka yang tadi, ya, yang tidak menghendaki petunjuk, tidak mengharapkan kebenaran dan hanya ingin memunculkan fitnah dan ingin meraih kedudukan yang hina
ya dari dunia ini begitu kan, maka mereka akan berakibat bahkan ya mereka mengkufuri isi kandungan Al-Quran yang sangat jelas tadi. Makanya Allah sebutkan kedudukan mereka, wa ma yakfuru biha ilal fasiqun, dan tidaklah yang mengkufuri ayat Al-Quran itu yang merupakan ayat-ayat yang jelas tadi kecuali orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang fasik. Dan kita memang mengetahui bahwa para ulama membagi fasik itu ada fasik akbar, ada fasik asghar. Ya. Ada fasik akbar artinya fasik, lafadz fasik yang ya menunjukkan dia keluar dari agama. Kafir sama dengan kafir. Ada fasik yang kemudian dia tidak keluar dari agama, yang kita dengan fasik asghar. Ya. Kefasikan yang kecil. Kefasikan besar maka ini hukumnya sama dengan artinya kafir keluar dari agama. Nah, ayat ini ya, lafadznya fasik adalah fasik yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena Allah menyebutkan ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sifat Al-Quran itu sangat jelas diisikan lafadz dan isi kandungan maknanya, maka tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang fasik. Artinya orang-orang yang keluar dari agama ini ya dalam hukum yang kafir murtad. Atau memang pada dasarnya dia tidak masuk dalam lingkaran agama. Ya, dalam lingkaran agama. Jadi hanya orang-orang yang kemudian ya hanya orang-orang yang fasik saja yang kemudian di sini mensikapi Al-Quran itu sebagai sebuah hal yang tidak mereka kehendaki. Ya, wa ma yakfuru biha ilal fasiqun, dan tidaklah yang mengkufuri, menolak Al-Quran itu kecuali kaum fasikun, yaitu orang-orang yang memang keluar dari agama yang itu statusnya mereka sudah tidak muslim lagi. Ya. Lalu adakah contoh kefasikan yang itu dihukumi fasik kecil? Al-fiskul asghar atau al-fasiqu al-asghar, yang itu tidak membuat orang itu keluar dari iman, masih muslim, tapi perbuatannya termasuk perbuatan yang fasik. Ya. Jawabannya ada. Kita lihat misalnya Rasulullah SAW bersabda, ya, qitalul mu'min kufrun wasibabuhu fiskun gitu. Jadi membunuh orang mukmin itu kufrun, wasibah, dan mencela mereka adalah fasik ya. Maka makna kufur dan fasik di sini adalah kefasikan yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Ya. Termasuk ada pembunuhan sesama kaum muslimin yang pembunuhan itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada peperangan terjadi antara dua kaum mukminin. Allah masih menyebut mereka apa? Mukmin. Gitu. Ya, dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman demikian. Ya. Apabila ada dua kaum mukminin yang mereka saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Damaikanlah keduanya. Allah masih menyebut peperangan terjadi antar mukminin. Allah menyebutnya masih antara orang-orang yang beriman. Maka damaikan. Allah tidak menyebutkan ketika ada yang berperang antar mukmin berarti udah kufur nih hukumnya. Ini tidak demikian. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang lafadznya adalah lafadz kafir atau lafadz fasik, tapi konsekuensinya tidak mengeluarkannya dari agama. Ya, tidak mengeluarkannya dari agama.
Namun ada lafadznya lafadz kafir, ada lafadznya lafadz fasik yang dia memang mengeluarkannya dari agama. Seperti konteks pada ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha ilal fasiqun. Kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad. Ya, yang sifat Al-Quran itu adalah ayatun bayinat, ayat-ayat yang jelas. Maka tidaklah yang mengkufuri kecuali kaum fasikun. Maksudnya tidaklah yang menolak Al-Quran ini, yang itu kecuali orang yang fasik. Itu memang orang-orang yang kafir secara, artinya tidak masuk dalam, tidak memiliki iman sama sekali. Tidak lagi dia dikatakan sebagai seorang muslim atau mukmin. Berikutnya adalah Allah mensifati Al-Quran ayatin bayinat. Ayatin bayinat. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, itu terbagi menjadi dua. Kalau konteks ayat ini ya, Al-Baqarah ayat 99 ini konteksnya adalah ayat bayinat, maksudnya adalah ayatun syar'iyatun. Maksudnya adalah apa? Al-Quranul Karim. Ada lagi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyatun. Ya, bersifat kauniyatun, yaitu berkaitan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Seperti matahari. Matahari itu adalah tanda-tanda ayatullah, termasuk tanda-tandanya Allah, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau Al-Quran tadi adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bersifat syar'iyah. Dan itu isinya nyata semua, jelas semua yang ada terkandung di dalamnya. Ada lagi ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan makhluknya seperti matahari, bulan, bintang, termasuk kita manusia sebagai manusia dan yang lainnya. Yang makhluk-makhluk ini menunjukkan akan kebesaran dan kekuasaan Sang Penciptanya. Fussilat ayat 37 Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Ya, waktu mungkin sebagian kita mudah untuk mencerna bahwa matahari itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dilihat dari besarnya saja itu sangat luar biasa. Kemudian melihat bagaimana cahayanya terus sangat kuat dan itu bergerak begitu dan menerangi seluruh ya, alam semesta ini. Coba kalau kita bayangkan misalnya kota Bandung ya, itu gelap. Agar kota Bandung terang sampai sedetail-detailnya, maka kita mungkin ya ukuran manusia kita menggunakan lampu. Sekarang lampunya harus satu, tidak boleh banyak, apalagi kecil-kecil. Harus satu. Kebayang nggak sama kita sebuah lampu yang jumlahnya satu biji dan harus menerangi seluruh Bandung, semua sisi, tidak ada yang tidak tergapai oleh terangnya lampu tersebut. Kebayang nggak sama kita besarnya lampu tersebut, kedua penopangnya dari lampu itu, karena dia harus pasti sangat tinggi. Kalau dia rendah maka ada bagian yang jauh tidak terkena cahaya tersebut, maka dia harus tinggi. Dan kalau tinggi, maka dia harus semakin sebesar. Karena untuk kalau semakin tinggi berarti jarak makin jauh, maka cahayanya harus semakin, maka lampunya harus semakin besar agar cahayanya semakin besar karena jarak yang jauh. Kebayang gak sama kita besarnya sebuah lampu ini untuk menerangi satu kota Bandung yang gelap?
Kebayang nggak sama kita penyangga seperti apa? Kebayang nggak sama kita? Kita samakan dengan matahari. Anggap ini contoh kecil ya. Dia harus bergerak dari pagi sampai sore. Berarti kan dia harus ada alat yang menggerakkannya kan gitu. Itu baru kita bicara satu kota Bandung. Ini Allah menciptakan satu makhluk bernama matahari untuk menerangi seluruh dunia. Dan dia bergerak. Itu saya sudah tergambar sama kita akan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari. Kemudian di malam itu di siang hari, kemudian di malam harinya Allah hadirkan bulan. Pun Allah menyatakan itu pun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lihat sepintas ya bagi kita yang awam ya. Kalau matahari dengan bulan kayaknya besarnya sama gitu kan. Sama aja. Padahal bisa jadi besarnya beda ya. Tapi lihat bulan pun di malam hari itu terang dan bisa dirasakan terangnya oleh manusia. Walaupun terangnya tidak seperti matahari. Dan uniknya ini sama-sama terang. Yang satu terangnya sampai terang banget dan bisa membakar. Yang satu terangnya itu dingin. Melihat mata kita tidak akan pernah melihat matahari melihat bulan di jam berapapun kemudian mata kita merasakan kesakitan. Tapi coba lihat matahari di saat dia mulai meninggi, kita nggak akan kuat mata kita menatap matahari apalagi sudah jam di pertengahan siang hari ya mungkin jam 11, jam 12 kita nggak akan sanggup menatap matahari berlama-lama. Tapi namanya bulan semakin besar kita semakin betah ingin menatap rembulan sepanjang malam begitu. Itu saja kita lihat kan sudah ada zat yang maha kuasa yang mengaturnya. Dia itu menggambarkan maha besar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mendekatkan hal itu. Yang jadi pertanyaannya adalah maksud saya bagaimana kemudian Allah menyatakan malam dan siang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir bagaimana kita menggambarkan malam dan siang untuk kemudian kita simpulkan ini tanda maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala? Tanda maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan malam menyelimuti siang, itu Allah selimuti siang. Itu malam itu digambarkan itu seperti selimut. Itu Allah tidak langsung jadikan ketika sore hari tiba, malam mulai terjadi tiba-tiba langsung gelap gulita. Kita bisa enggak merasakan perbedaan malam hari misalnya pukul 7 malam dengan malam hari jam 12 malam. Mana yang lebih gelap? Jawabannya yang 12 malam lebih gelap gulita daripada jam 7 malam. Artinya Allah hadirkan malam itu kegelapannya itu bertahap. Sebagaimana kita lihat di pagi hari Allah menjadikan siang itu datangnya bertahap. Bentuk siangnya. Padahal Allah mampu menjadikan ya di malam misalnya pukul 7 malam itu gelapnya seperti jam 12 malam. Mampu. Dan Allah mampu menjadikan sepanjang waktu itu malam tanpa ada siang. Atau Allah balik sepanjang waktu sampai hari kiamat Allah jadikan itu siang tanpa ada malam. Allah maha berkuasa. Dan sedikit kalau kita lihat kan ada kan beberapa tempat yang malamnya hanya sebentar. Siangnya yang lebih panjang. Negara di mana di Eropa gitu yang hanya siangnya malamnya 2 jam ya. Sisanya itu atau terbalik. Malamnya hanya 2 jam, malamnya yang 2 jam, siangnya sisanya atau terbalik tuh siangnya yang 2 jam, malamnya ada di negara Eropa ya itu yang siangnya gitu kalau nggak salah malamnya itu hanya 2 jam. Sisanya itu siang mulu gitu. Jadi muncul pertanyaan kalau puasa bagaimana dan seterusnya akan begitu. Itu kan Allah yang mengatur bumi ini. Allah mau menciptakan tempat. Kalau Allah mau bisa kok bumi itu Allah jadikan siang sepanjang waktu sampai hari kiamat. Tapi Allah hadirkan malam. Ya.
itu Allah gambarkan itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, bila ya, waktu itu siang selalu tanpa ada malam, lalu kapan kita istirahatnya? Karena kita tahu orang, mungkin kita capek kita tidur, tapi kok namanya siang yang lain kan bangun. Para penjahat tidak akan pernah tidur, maka bumi akan dipenuhi dengan kejahatan. Pun kalau dibalik seandainya malam saja tidak ada siang, maka manusia juga tidak merasakan aman. Ya, Allah jadikan siang itu mereka itu untuk mencari penghidupan, malam untuk mereka istirahat. Rasakan perbedaan istirahat siang dengan istirahat malam, mana yang lebih enak istirahatnya? Jawabannya enak istirahat malam karena semua manusia istirahat. Tidur kita nyaman. Bukan berarti siang nggak bisa tidur, tetapi beda bentuk kenikmatan tidurnya, kepuasannya beda. Andaikan itu semuanya siang, kapan kita istirahat yang nyenyak? Sebaliknya ketika itu jadikan malam saja, maka bagaimana manusia untuk mencari mencari penghidupan? Maka Allah mengatur semuanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat kauniyah yang berkaitan dengan makhluk ciptaan Allah yang menggambarkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bila bicara tentang hati kita, Allah mampu menjadikan hati kita itu selalu bercahaya dengan iman. Sebagaimana Allah mampu meredupkan iman dan hati kita, ya, mencabut hidayah dari hati kita, na'udzubillah, sehingga sampai hati itu mengeras, lebih keras daripada batu. Batu yang keras saja dia bisa menyimpan air dan bermanfaat bagi manusia. Tapi hati manusia kalau sudah keras maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya, hati yang keras membuat dirinya merugi dan merugikan manusia karena kezaliman yang akibat hatinya keras, dia akan berbuat zalim kepada manusia yang lain tanpa merasa bahwa itu adalah perbuatan zalim. Ya. Demikian pula kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil alamin. Dan di antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kita lihat langit dan bumi, langit ini sudah sangat besar. Bumi ini juga sangat besar. Kemudian Allah juga sebutkan waqtilafu alsinatikum. Berbeda-bedanya lisan kalian. Jadi kita baru mengerti mengapa ya manusia itu memiliki bahasa yang beda-beda. Saya dulu sempat berpikir, ya, mengapa di Pulau Jawa, pulaunya satu pulau, tapi kok bahasanya kok bisa beda jauh gitu. Misalnya Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ya, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kenapa bahasa Sunda, ada Jawa Barat bahasa Sunda, Jawa Tengah atau Jawa Timur bahasanya bukan bahasa Sunda, tapi bahasa Jawa. Padahal sama-sama satu pulau. Dan manusia, kok kita di masa lalu mungkin tidak sebanyak sekarang begitu kan, tapi kenapa bahasanya beda? Yang lebih unik lagi bila kita tarik ke atas, bapak kita, ya, Nabi Adam dan ibu kita yaitu Ibu Hawa, kan kalau kita bicara tentang kalau manusia ya, anggap misalnya Nabi Adam itu kalau misalnya di Timur Tengah nih. Ya, misalnya di Timur Tengah. Hawa juga di Timur Tengah. Kalau kita bayangkan orang Timur Tengah kan ya wajahnya wajah orang Timur Tengah kan berarti satu tipe. Logika kita adalah kalau misalnya satu setipe, anak-anaknya itu nggak akan jauh model mukanya. Coba kita lihat sampai hari ini orang-orang Arab Saudi misalnya. Bapaknya orang Arab, ya, ibunya orang Arab, nggak mungkin anaknya wajahnya kayak orang Cina.
Hampir sulit kita temuan tuh hampir gak ada gitu. Ya. Putihnya kayak orang Cina gitu tuh gak ada. Sebaliknya, bila bapaknya Cina, ibunya Cina, putih gitu kan, sipit kayak Cina, lahir anaknya kayak orang Arab gitu, mancung gitu. Gak ada gitu. Mari kita tarik Nabi Adam. Ya. Kita tahu bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Logika kita, wajahnya kan gak jauh beda dari Nabi Adam. Tapi kenapa anak-anaknya begitu lahir itu kok muncul kayak kita gini, beda kulit, beda bahasa gitu kan. Itulah menunjukkan bila kita lihat pada diri kita sebagai manusia, menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan apapun yang Allah inginkan. Beda bahasa kita, beda kulit kita, itu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita lihat teknologi yang sudah maju pada hari ini, anak yang kembar saja itu kalau diperiksa dari gini, kita belum bicara tentang sifat-sifat dia pasti beda. Itu aja yang dari sisi fisiknya, misalnya secara muka kelihatannya sama nih. Tapi kalau misalnya dimunculkan sidik jari, itu sidik jarinya beda. Ini kan sidik jari itu kan lingkaran sangat kecil banget. Tapi anak yang kembar saja, mau kembar 2, 3, 4 itu tidak sama sidik jarinya. Ini yang kecil ini kok kita lihat, seolah kalau kita lihat sidik jari orang, ya. Namanya kalau kita lihat itu kayak melingkar, kayaknya sama polanya. Ternyata dalam ilmu pesidik jari yang tidak ada satu sidik jari yang sama. Termasuk pada retina mata. Nah, kalau kita pikir mata orang itu kan ya paling berbeda warna, ada yang coklat, matanya ada yang hitam, bulatnya itu kan ada yang coklat, ada yang biru gitu. Ya, tapi kita mikir retina matanya mungkin kalau kita urai itu mungkin bisa ya sama-sama aja gitu. Ternyata beda. Beda itu. Ya. Ini sudah cukup menggambarkan kepada kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan itu semua dalam Al-Quranul Karim. Tentulah ya, ketika Allah gambarkan seperti itu tujuannya agar manusia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang mengkufuri, menolak isi kandungan Al-Quran itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang keluar dari agama. Orang-orang keluar dari agama. Dari itu juga menjadi pesan berharga buat kita. Dan sudah sering kita ulang-ulang di dalam kajian tafsir kita bahwasanya hanya orang yang hatinya bersih, hanya orang yang imannya baik, itu yang bisa mendapatkan dan merasakan manfaatnya dan barokahnya Al-Quran sebagai sebuah mujizat yang dari Allah turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di situ. Ya, dan kita tutup dengan perkataan seorang sahabat yang mulia itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau tahurat qurubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Kalau seandainya hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan merasa kenyang untuk selalu dan selalu membaca, mendengarkan, mengkaji Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Dan para sahabat ketika Al-Quran turun kepada mereka, mereka belajar 10 ayat sampai mereka faham maknanya dan sampai mereka amalkan, baru mereka menambah lagi 10 ayat berikutnya. Ya, jadi demikianlah interaksi kita mestinya terhadap Al-Quran Karim. Dan dari tiap bagian tafsir yang kita kaji ini mestinya harus selalu menjadikan kita untuk selalu mencintai Al-Quran Karim dan menjadikan dia sebagai sebuah ya mujizat yang sangat besar bagi Allah, dari Allah kepada kita sebagai kaum mukminin. Ya, yang kata Allah kalau Al-Quran diturunkan, Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka engkau akan lihat gunung itu akan pecah belah. Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka mestinya ketika Al-Quran itu turun kepada kita, kepada orang beriman, mestinya harus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk menambah ilmu kita tentang Al-Quran, menambah amalan kita dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barangkali kembali kepada Kang Cepi, mangga silakan.
Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di sore hari ini. Kajian Islam ilmiah, pembahasan tafsir surat Al-Baqarah, pembahasan ayat ke-99. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan bisa melalui line telepon dengan bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637. Sekali lagi di nomor telepon 02286862637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Sekali lagi di nomor 081122711476. Silakan yang akan bertanya melalui pesan singkat, melalui SMS atau WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Apakah semua ayat Al-Quran apakah semua ayat Al-Quran semuanya bisa digunakan untuk ruqyah, dan apakah ada surat-surat tertentu yang bisa dibaca dalam keadaan-keadaan tertentu? Mohon penjelasannya Ustadz dari Abu Hilman di KBB. Silakan. Ya barakallahu fik ya. Apakah semua ayat Al-Quran itu bisa berfungsi menjadi ruqyah? Ya, kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, pada hakikatnya ya semua ayat Al-Quran itu dapat menjadi ruqyah ya, dapat menjadi ruqyah. Pada ayat apapun yang kita baca dapat menjadi ruqyah ya, jadi ayat-ayat jampi-jampi yang kita bacakan ya kepada yang sakit. Namun bila pertanyaan itu dikembangkan, adakah surat atau ayat tertentu untuk situasi tertentu ya misalnya, atau penyakit tertentu ya? Jawabannya tentu ya ditentukan berdasarkan dalil. Ya berdasarkan dalil. Ada beberapa ayat tertentu, surat tertentu yang dibaca pada waktu tertentu, misalnya ketika kita akan tidur. Seperti kita membaca Al-Ikhlas ya, kemudian Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas ya, disertai ayat kursi, maka itu akan menjadi ayat-ayat perlindungan ya, ayat-ayat perlindungan untuk kita terjaga tidur kita dari gangguan setan. Ya. Kemudian juga pada 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah gitu kan. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu juga dapat menjaga seseorang dari setan ya, seperti itu. Demikian juga beberapa ayat tertentu atau surat tertentu yang kita baca pada penyakit pada penyakit tertentu misalnya, secara khusus berdasarkan dalil yang ada, seperti ketika seseorang sedang tersengat binatang berbisa, apalagi binatang berbisa itu adalah kalajengking, berdasarkan riwayat demikian, maka dibacakan surah Al-Fatihah, Al-Fatihah. Adapun pada penyakit-penyakit yang lain yang kita tidak mendapatkan dalil secara khusus tentang hal itu, maka pada hakikatnya seluruh ayat Al-Quran bisa kita baca. Namun ketika kita ingin mengkhususkan surat atau ayat tertentu untuk suatu penyakit tertentu, maka ini membutuhkan dalil. Maka bila tidak ada dalil pengkhususan, maka kita biarkan keumuman Al-Quran itu pada semua ayat-ayatnya untuk kita baca untuk menjadi ruqyah pada apapun keadaan kita. Ada kondisi tertentu Nabi SAW membaca bismillah ya 3 kali. Ini kita tahu bismillah bagian dari Al-Quranul Karim kan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya, dalam hadis riwayat Muslim begitu. Itu Aisyah pernah mengeluhkan sakitnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah meminta Aisyah atau memerintahkan Aisyah untuk memegang bagian tubuhnya yang sakit. Lalu membaca bismillah sebanyak 3 kali dengan diiringi ya ucapan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadhiru sebanyak 7 kali. Dan ini kita lihat bismillah digunakan pada jampi-jampi ya, bagian dari jampi-jampi ruqyah juga, hanya ucapan bismillah saja lalu ditambah lafaz yang lain yang Rasulullah ajarkan.
Jadi intinya adakah ayat atau surat tertentu yang dibaca pada kondisi tertentu? Jawabannya ada pada penjelasan yang dirinci oleh Rasulullah SAW ya. Seperti tadi ketika akan tidur gitu kan, seperti itu. Termasuk ayat kursi yang kita masukkan dalam zikir pagi dan petang ya. Gitu. Juga pada penyakit tertentu yang berdasarkan dalil seperti membaca untuk ruqyah ketika terkena kalajengking, ini juga ada dalilnya ya, seperti itu. Nah, pada sisa yang lain bila kemudian kita tidak dapatkan dalil pengkhususan, maka kita boleh membaca Al-Quran secara tertentu. Namun kita juga boleh tambahkan bila Rasulullah SAW menjelaskan adanya lafaz doa untuk penyakit yang bersifat umum atau ada penyakit tertentu yang Rasulullah ajarkan bahwa itu dengan bacaan tertentu, maka itu kita baca jauh lebih baik. Ya, seperti misalnya seseorang itu terkena sihir ya, kesurupan, maka bisa membaca doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW tersihir, dan kalimat Bismillah urqik dan seterusnya ya. Nah itu kita pilih gitu. Intinya bila kita tidak mengetahui adanya dalil tertentu atau ada dalil tertentu pada kondisi atau penyakit tertentu, kita boleh membaca seluruh ayat Al-Quran pada bagian manapun ya. Namun bila kita ingin lebih afdol, bila ada penjelasan dari Rasulullah SAW ya, dari ayat atau hadis yang dibaca pada situasi atau penyakit tertentu, maka menggunakan apa yang Rasulullah ajarkan itu tentulah yang terbaik ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya, dan beralih ke penanya selanjutnya dari Melani. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah zikir pagi dan petang sambil mengerjakan sesuatu atau sambil mendengarkan ceramah Ustadz? Syukran atas penjelasannya. Silakan Ustadz. Iya. Ya, bolehkah kita zikir pagi dan tertentu sambil mengerjakan sesuatu atau sambil mendengarkan ceramah ya? Kalau untuk yang kedua ini saya masih bingung membagi konsentrasinya ya. Itu bagaimana dia artinya kan seolah-olah pikirannya kepada ceramah, mulutnya komat kamit baca zikir pagi petang gitu ya. Nah ini tentu perkara yang membingungkan ya. Namun dari kondisi itu semua kita harus ingat bahwasanya zikir pagi petang itu di dalamnya juga ada doa-doa. Ada doa-doa ya. Memang judulnya adalah Azkarus Shobah wal Masa ya, zikir pagi dan petang. Tapi mayoritas dari zikir itu berisi doa. Berisi doa. Seperti kita baca misal pada pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal wa syarri ma ba'dahu gitu kan. Wa a'udzu bika Rabbi a'udzu bika ya minal kasali ya wa su'ul kibar wa a'udzu bika min adzab finnar wa adzab fil qabr. Itu kan doa itu. Jadi berapa banyak lafaz zikir pagi dan petang itu bisa berisi doa. Sementara kita tahu Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya innallah la yaqbalu doa minal abdi min qalbin lahin ghafilin begitu. Maka Rasul SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang itu lahir dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Lalu bagaimana kita doa barunya kita ngegoreng kerupuk? Berarti kita berada seolah kita tidak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsentrasi kita pada pekerjaan kita tadi. Pada pekerjaan kita tadi. Kecuali bila kita tadi kerjaannya itu otomatis tapi lisan dan pikiran kita kepada isi doa tersebut. Ya. Kalau kita bisa memastikan demikian, ya mangga silakan. Tetapi rata-rata sulit ya. Kita baru bisa merasakan
Ya, doa itu berkualitas ketika kita fokus dengan doa itu, kita fokus mengurus doa itu dengan baik gitu kan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ana la ahmilu hamal ijabah wa inama ahmilu hamad du'a wa idza ulhimtu ad-du'a kanatil ijabatu ma'ahu. Sesungguhnya aku tidak terlalu berambisi terhadap pengabulan doa, tetapi yang aku perhatikan adalah bagaimana aku bisa berdoa dengan baik. Dan bila aku bisa berdoa dengan kondisi seperti itu, maka pengabulan dari Allah akan segera berikan bersama doa tersebut. Berarti kita lihat bagaimana para sahabat kaum salaf dahulu itu mereka betul-betul memperhatikan bagaimana mereka bisa berdoa dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seriusnya mereka dalam mengurus doa dengan adab-adab yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tentu ketika membaca zikir pagi dan petang yang di dalamnya ada isi kandungan doa-doa. Maka di sini saya menasihatkan kepada diri saya dan kepada semua kaum muslimin untuk fokus ya, kita membaca zikir pagi dan petang, membaca itu dengan penuh kekhusyuan agar apa-apa yang terkandung di dalamnya itu bisa Allah kabulkan. Ya, tinggal kita mengatur strateginya. Mungkin ya bagi ikhwan maupun akhwat, terutama ikhwan misalnya habis sholat subuh itu dia tidak langsung meninggalkan masjid. Dia berdiam dulu di tempat duduknya sampai dia selesai membaca zikir pagi misalnya. Dan itu tidak lama ya, tidak lama sehingga dia bisa fokus. Lalu kemudian dia berpindah kepada bagian yang lain, pada aktivitas yang lain. Demikian juga sore harinya setelah sholat asar, maka dia tidak beranjak dari sholat asar tersebut sampai dia membaca ya zikir sorenya. Ini juga bisa dilakukan oleh kaum ibu-ibu ya, seperti itu. Di rumah mereka masing-masing. Habis sholat subuh tidak melakukan aktivitas apapun, dan itu tidak lama ya. Habis asar juga demikian. Itu tidak lama gitu. Maka kondisikan saja waktu-waktu untuk zikir pagi dan sore itu ya di waktunya selesai sholat itu tidak mengerjakan yang lain. Karena di dalamnya ada isi kandungan doa, maka saya lebih mengarahkan untuk fokuslah pada mengurus zikir pagi dan petang kita itu. Karena di dalamnya banyak kandungan-kandungan doa, dan tentulah kita ingin semua doa-doa kita yang kita baca ya di dalam zikir pagi dan petang itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memerlukan apa? Pengkondisian yang terbaik dari kita. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Bapak Denny di Depok. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana tips agar bisa keluar dari perasaan futur dalam menghafal Al-Quran sampai saking mentoknya membuat hafalan-hafalan yang lalu seakan hilang Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustadz. Silakan. Masya Allah. Ya ini Allahu Akbar ya. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menakdirkan kita untuk mengurus sesuatu yang Allah sangat muliakan, yaitu kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Berapa banyak manusia itu kepusingannya adalah dalam perkara dunia. Tidak banyak manusia yang pusingnya itu dengan Al-Qurannya. Kok kenapa Al-Quran saya mulai hilang gitu kan, seperti itu. Kenapa kok sekarang saya lagi putus? Yang dia pikirkan Al-Quran ini luar biasa. Maka pertama bersyukur kepada Subhanahu wa taala karena Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada Bapak ya secara khusus yang bertanya tadi. Allah jadikan sibukan kita untuk mengurus ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kabar gembira ya, bahkan banyak ya kabar gembira yang Rasulullah SAW berikan kepada orang-orang yang menghabiskan waktu mereka untuk mengurus Al-Quranul Karim. Ya, Rasul bersabda, Ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu, bahwa Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyatakan Al-Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bila kita di keluarga saja, pasti namanya keluarga kita pasti akan bela. Kita akan lindungi. Ya. Demikianlah Allah mendudukkan dirinya kepada para ahlul Quran, orang-orang yang sibuk membaca Quran, yang sibuk menghafal Quran, yang sibuk mentadabbur Al-Quran. Allah sifatkan mereka sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila Allah memudahkan kita untuk masuk dalam orang-orang yang menyibukkan hidup mereka untuk menjaga dan menghafal Quranul Karim. Ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mensiasati atau agar kita tetap bisa menjaga hafal Quran kita di saat kita itu futur, ya, seperti itu. Maka kita menjawab para jamaah sekalian bahwasanya futur itu sebuah kemestian. Futur dalam iman kita itu sebuah kemestian. Tidak ada orang beriman itu tidak ada futurnya, itu enggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna likulli amalun syirratun wa likulli syirratun fatratun. Wa man kana fatratuhu ala sunnati faqad ihtada wa man kana ghayra dzalika faqad halaka, kata Nabi SAW. Bahwa dalam setiap amal itu dia memiliki masa-masa semangatnya. Dan dalam masa semangat itu ada masa futurnya. Barang siapa di masa futurnya itu tetap berada di atas sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Namun barang siapa yang tidak seperti itu keadaannya, maka dia akan binasa. Yang jadi pertanyaan kita, apa definisi futur di situ? Kalau semangat mungkin kita bisa merasakan ya, ketika kita lagi semangat itu semuanya begitu indah dan semuanya begitu energik, semuanya begitu manis gitu ya dari amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan. Ya. Namun bagaimana kemudian kita mensiasati futur yang tiba pada diri kita? Nah, pertama kita manakan dulu apa maksud futur di situ. Maksud futur di situ memang kita sedang tidak semangat, namun bukan berarti kita meninggalkan ketaatan, mengubah ketaatan menjadi kemaksiatan, bukan itu. Kalau itu yang terjadi berarti kita sudah tidak lagi berada di atas sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan setiap semangat ada masa futurnya. Tidak mungkin Nabi mengatakan barang siapa yang tetap berada di atas sunnah ketika futur itu bermakna ya berarti ketika futur dia maksiat, bukan. Berarti kalau itu dia sudah tidak berada di atas sunnah, karena tidak ada sunnah Nabi itu mengandung kemaksiatan. Artinya futur di situ adalah rasa semangat dia berkurang, tapi dia tidak meninggalkan ketaatan dan menggantinya menjadi kemaksiatan, bukan. Contoh misal tadi tentang Al-Quran, ketika sedang semangat, mungkin seseorang itu bisa memurojaah ya sampai beberapa surat. Namun ketika dia sudah semangat, maka dia bukan meninggalkan murojaahnya, tapi murojaahnya mungkin dia kurangi. Gitu. Yang tadinya hanya berapa surat, dia cukup 1 surat saja hari itu. Nah itu maksudnya. Dan sampai dia tinggalkan sama sekali, apalagi dia ganti dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga lihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika futur itu, ada juga penjelasan para ulama adalah kita tidak berdiam diri tetapi mengganti ya sebuah amalan yang ada itu dengan ditambah variannya, diganti dengan varian yang lain. Misalnya kita baca Quran itu sekian waktu, mungkin pagi, siang, sore gitu kan, sampai berkali-kali baca Quran, kemudian muncul futur, kita tidak meninggalkan hafalan itu sama sekali. Mungkin siangnya kita tidak baca Quran, tapi kita ganti mungkin dengan apa? Bercengkrama dengan keluarga, menyambung silaturahim, atau kita bersedekah, atau kita misalnya membaca buku yang bermanfaat, dialihkan, ya, sehingga ketika kita futur itu kita tidak tetap berada di atas ketaatan, hanya saja frekuensinya mungkin tidak setinggi dan sebesar ketika kita sedang dalam keadaan semangat banget gitu. Nah ini yang harus diperhatikan ketika kita sedang futur ya. Dan tentu sebelumnya kita artikan futur itu bukan berarti kita soalnya tidak punya iman sama sekali begitu ya. Bukan. Tapi semangatnya memang mengendor, tetapi ketika kendor itu bukan berarti kita menggantinya dengan maksiat.
Jadi seolah orang berkata, ana lagi futur nih, gitu kan, maka ana mudah berbuat maksiat. Dia seolah-olah dia mengatakan bahwa masa tidak bersemangat beribadah atau beramal itu seolah membolehkan dia untuk menggantinya dengan kemaksiatan. Maka kita mengatakan itu talbisul iblis. Itu adalah tipu daya syaitan. Untuk menggantikan kita darinya ketaatan menjadi kemaksiatan. Maka itu talbisul iblis. Ya. Maka saran saya adalah ketika siapapun kita sedang futur, ya, ikutilah nasihat Rasulullah SAW dan ikuti jejak para ulama dengan apa? Dengan kita memvariankan bentuk ibadahnya, ya, tanpa meninggalkan yang sudah kita rutinkan tadi. Ya. Kalau kemudian berdampak pada ketika futur itu hafalan Anda jadi misalnya tadi sekian banyak, kemudian ketika futur kita hafalannya berkurang ya seperti itu. Anak kira itu hal yang wajar ya. Yang penting kita tidak meninggalkan murojaahnya. Kita tidak meninggalkan murojaahnya sampai terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mencari strategi agar semangat kita juga nanti kembali ya. Ya, kita menormalkan kembali untuk memurojaah semua hafalan kita. Ya, memurojaah semua hafalan kita. Dan saran saya juga bahwasanya kita juga harus mengerti apa ya kemampuan daya hafal kita ya. Kemudian juga waktu yang kita miliki dan yang lainnya gitu kan. Untuk maksudnya gini. Kadang sebagian kita bersemangat untuk menambah. Saya pengen nambah sekian juz. Padahal sebenarnya kita tahu daya hafal kita itu nggak akan kuat. Kita sudah punya hafal 3 juz saja menjaganya keteteran gitu. Ya, maka jangan memberatkan diri kita sesuatu yang kita tidak mampu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih baik bertahan dengan hafalan yang ada tapi kita jaga dengan baik dan kita mungkinkan dan mungkin kita pertajam tafsirnya. Ya. Karena menjaga Al-Qur'an itu apa ya maksudnya? Tidak semua orang itu diberikan kekuatan hafalan dalam menghafal Quran gitu. Tidak semua. Maka kita juga harus tahu diri, jangan ketika kita memiliki hafalan yang memang maaf ya barangkali misalnya kita tahu nih saya kayaknya udah 20 juz aja itu kayaknya udah sulit itu. Mempertahankan sudah hafal dan menambah lagi itu udah sulit, mungkin faktor umur ya, maka faktor kesibukan apa segala macam. Maka Anda lebih baik atau kita lebih baik apa? Merawat yang sudah ada dulu. Mungkinkan dulu. Jangan sampai itu kita lupa. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur 30 juz gitu kan. Nah ini memang mungkin kita sudah mau sejak muda ini Masya Allah. Ya berjuanglah semampu kita. Berjuang semampu kita. Intinya apa yang sudah kita bangun selama ini jadi sebuah kebiasaan yang baik. Itu jangan sampai kita tinggalkan dan kita ganti dengan yang lain. Jangan. Ya. Keistimewaan orang-orang yang menghafal Quran itu sangat luar biasa. Dan tidak semua orang Allah berikan hidayah untuk memberikan perhatian besar pada Al-Quran. Bapak yang dari Cianjur barusan ya. Pak siapa namanya? Pak Denny. Pak Denny. Ini Depok. Apa? Depok. Dari Depok ya. Ini Allah sudah berikan kemuliaan kepada Bapak untuk mencintai Al-Quran. Maka berjuanglah sampai Allah mencabut nyawa. Ya Pak ya. Karena itu tidak semua orang Allah, apalagi saya kira mungkin Bapak mungkin sudah berkeluarga, apa segala macam, ya tentu banyak kesibukan yang lain ya, seperti itu dari mungkin urusan-urusan dunia yang juga mungkin wajib itu dalam situasi yang wajib untuk dicari, maka ya bersabarlah ya, bersabarlah. Maka ketika putus bersabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bangun malam untuk Allah kembalikan lagi semangat beribadah, semangat untuk murojaah dan seterusnya. Dan bila hidup kita memang mengurus seperti itu, ingat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita beban di luar kemampuan kita. Yang penting apa yang menjadi kebiasaan kita itu tidak kita tinggalkan sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tutup dengan ayat dan perkataan Nukasir dalam tafsiran itu. Ya, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, surah Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah. Artinya Allah menginginkan agar kita takwa sampai mati. Kata Ibnu Katsir, ya, man asya ala syai' mata ala syai' wa man mata ala syai' bu'isa alaih. Barang siapa
hidup di atas kebiasaan sesuatu, barang siapa yang hidup di atas kebiasaan sesuatu, maka Allah wafatkan dia di atas kebiasaannya itu. Dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan kebiasaannya itu. Maka betapa indahnya seseorang yang telah membiasakan hidupnya dengan menghafal Quran, murojaah hafal Quran. Kemudian kebiasaan itu menghantarkannya kepada kematiannya dalam Quranul Karim. Bukankah itu pertanda Allah menginginkan husnul khotimah buat kita? Maka bersabarlah ya. Bapak yang bertanya tadi, saya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan ya. Karena ini adalah karunia yang besar. Allah telah menanam kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada saya dan Anda dan semua yang mendengar kajian kita ini untuk menjadikan kita orang-orang yang mencintai kalamullah, mencintai Al-Quran. Menjadikan kita orang-orang yang senang membacanya, senang merenunginya, dan yang tertinggi adalah kita bisa mengamalkan semua apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita betul-betul sebagai keluarga dan orang-orang istimewa di sisinya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.